izin nanti untuk melakukan pemetaan terhadap aset-aset yang ada di sekolah. Nanti aset-aset ini yang akan kita manfaatkan untuk peningkatan kualitas pendidikan yang ada di sekolah. Nanti yang sudah beberapa memetakan ada modal manusia, modal sosial, finansial, lingkungan dan sebagainya. Nah, nanti dia akan berdiskusi juga, mohon izin kepada Ibu selaku kepala sekolah untuk berdiskusi juga dengan rekan guru pada saat kegiatan komunitas yang bisa diadakan sebagai pengantar. Nanti Ibu kita lakukan. Artinya dari pihak sekolah bisa mendukung apapun itu program guru penggerak dan juga untuk kebaikan sekolah kita ke depannya, sehingga nanti kalau misalnya ada koreksi hal-hal yang perlu ditambah atau yang perlu ditingkatkan atau mungkin ada hal-hal dari evaluasi yang sudah kita sediakan dulu, tidak ada perbaikan, itu bisa juga artinya masukan untuk sekolah kita ke depannya sehingga menjadi lebih baik. Ibu Bapak, izinkan kita atas izin Ibu Kepala Sekolah yang tadi sudah berdiskusi dengan ibunya dan sudah menghasilkan beberapa hasil diskusi tentang bagaimana pemetaan apa sih aset yang ada di sekolah kita di SMP 15 maupun di sekitar SMP 15 Denpasar yang bisa nanti kita manfaatkan untuk baik untuk kegiatan pembelajaran atau pengembangan sekolah secara umum, misalnya pengembangan minat bahkan anak-anak. Pak, kalau untuk aset lingkungan di sekitar SMP Negeri 15 Denpasar, di antaranya ada sungai. Di dekat sekolah kita itu ada sungai. Sungai itu bisa dijadikan sebagai tempat edukatif untuk belajar mengenai lingkungan sekitar, misalnya
berkaitan dengan kebersihan lingkungan ataupun ekosistem. Kemudian adanya pasar itu juga bisa membantu dalam pembelajaran praktek tawar-menawar atau kegiatan ekonomi seperti konsumsi, distribusi, dan juga produksi. Seperti itu, Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Adi ya, luar biasa. Jadi aset kita ada pasar dia. Untuk aset dari kepolisian, yang pertama mungkin dari contohnya adalah sekolah-sekolah, lalu juga siswa-siswi kita, dan juga tenaga pendidik atau pendidikan di sekolah. Baik, terima kasih Nina. Mungkin kita juga ada tenaga kependidikan untuk pengalaman ya, seperti sekarang sudah lebih spesifik, misalnya tenaga pendidiknya, ada tenaga pendidik yang kita lihat punya keahlian khusus selain mata pelajarannya. Kemudian di tenaga pendidikan seperti Pak Eri, misalnya ternyata punya kemampuan lebih, bisa bermain, tapi Pak Eri tenis meja ya, jadi kita bisa kita manfaatkan untuk pakai istilah, mungkin bisa dituliskan beberapa juga dengan anak-anak. Setelah ini tugasnya akan meminta perwakilan anak-anak apa sih aset-aset yang ada di sekolah menurut mereka. Nanti dari kepala sekolah sampai nanti dari guru-guru dan tenaga pendidikan seperti apa, kemudian nanti terakhir dari anak-anak asetnya seperti apa. Misalnya kemarin ada yang tanya aset anak-anak apa, guru-guru yang ramah itu asetnya katanya. Jadi guru-guru yang penuh senyum itu aset bagi mereka. Jadi modal jadi untuk mereka belajar apa sih, mungkin dan besok yang akan lakukan dengan anak-anak perwakilan khusus. Terima kasih Ibu Bapak atas waktunya, dan demikian yang bisa kita diskusikan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
semua sekolah mempunyai, cuma kadang-kadang ada yang ininya yang lebih pas. Kalau kepanas tidak, ada yang lebih, ada yang pas. Ya, baik. Apa saja asetnya Pak Guru kasih gambaran dulu, nanti silakan diskusi setelah mendengar ini. Siap ya. Baik, aset yang pertama adalah manusia. Bayangkan kalau sekolah tidak ada manusianya, siapa yang mengelolanya? Ya. Nah, yang dimaksud manusia menurut anak-anak siapa saja di sekolah dan silakan diskusikan ya. Siapa saja yang menurut anak manusia di sekolah? Misalnya tentu kalian yang merupakan anak juga asetnya. Itu manusia. Kemudian modal sosial. Mungkin anak-anak di sekolah adalah organisasi. Silakan ada organisasi apa aja di sekolah. Contohnya yang paling ketara ya anak OSIS. Sekarang coba ditulis tadi OSIS bisa dimanfaatkan untuk apa sih? Kenapa harus ada OSIS? Tulis di buku, Pak, OSIS bisa ini. Jelas ya, Pak tulis. Tidak harus semua, karena kita lagi beberapa tokoh kita ini yang Oke. Yang ketiga modal politik. Politik itu bukan yang jauh-jauh dan berbeda. Misalnya anak-anak mungkin orang tuanya ada yang tidak baiknya, aku kalau punya orang tua yang jadi orang dari DPRD, nanti kalau bapak saya bantu. Atau tidak pendidikan, saya punya teman di bidang pendidikan. Yang keempat, modal kita kan keragaman budaya dan agama. Ragam budaya itu kan misalnya dari Tabanan, dari pasar, kita kan sering banyak di pasar Tabanan ya, pasti berbeda-beda budaya. Bisa nggak dimanfaatkan untuk pembelajaran? Apa ini bisa? Aset manusia itu orang tua kita bisa kan Pak ya? Orang tua kita, oke, gimana? Kan orang tua kita itu udah sukses, ada yang jadi polisi, tentara, pengusaha, dan juga ada yang jadi dokter. Boleh nggak sesekali itu orang tuanya diundang ke sekolah biar dia bagi pengalaman dan dia jadi penginspirasi saat pelajaran siapa tahu kita bisa jadi sukses. Oke, ya kita kan masukannya ya. Yang sudah sukses itu aset juga loh. Nanti siapa tahu ada yang sudah jadi dokter katanya ya, jadi pengusaha sukses, bagi-bagi ilmunya. Siapa tahu nanti kamu ya biar tak bosan belajar sekali dulu bapak orang tua saya masuk kelas Pak gitu ya. Kira-kira gimana anak-anak, setuju ya? Oke ya, kita masih cerah ya. Nah yang kedua siapa mau ini? Cuma, oke silakan. Yang lain kalian dengarkan ya. Lingkungan di sekitar sekolah ada TPS, pasar, dan sungai. Kita bisa berkunjung ke sana untuk proses pembelajaran. Sungai sebagai tempat penelitian akhir, TPS bisa kita fungsikan untuk tempat agar anak-anak mengetahui cara pengelolaan sampah. Kalau pasar mungkin anak matematika bisa melakukan proses pembelajaran di sana. Oke, terima kasih ya. Jadi anak-anak mau ke pasar nggak untuk belajar? Sekalian belanja ya. Oke, jadi kita punya program yang cukup besar ya. Nah nanti kita akan rancang sekali pembelajaran dekat mungkin ke pasar ya. Karena pasar itu aset loh. Sekalian untuk habisin dulu. Itu ya. Kita belanja sekaligus belajar. Oke, Bapak semuanya ya. Mungkin lagi satu lah karena waktu kita siapa mau? Ya Dharma, ya silakan.
Untuk modal gedungnya, kami di RIP 15 memiliki ada ruang guru, ruang kelas, toilet, perpustakaan, lab IPA, kantin, aula, ruang kesenian, ruang kepala sekolah, ruang TK, ruang rapat, KS. Untuk perpustakaan kami mengucapkan terima kasih. Bukunya bisa digunakan untuk belajar sehari-hari. Dan IPA-nya ini biasanya untuk belajar IPA, biasanya praktek langsung, tidak teori aja. Kantinnya saat kami istirahat bisa untuk membeli makanan dan minum saja. Dan aulanya bisa digunakan untuk kegiatan saya. Oke, ya, terima kasih Dharma ya. Oke ya anak-anak, bagus sekali ya hasilnya. Nah anak-anak, kita sudah sampai di penghujung kegiatan. Terima kasih ide-ide anak-anak itu luar biasa sekali. Sekarang kita akan akhiri. Sebelum kita akhiri, mari kita duduk hening sebentar. Silakan anak duduk dengan bagus. Duduk dengan bagus. Silakan dan tegak yang santai. Nah, karena siang-siang biar tak ngantuk, silakan duduk dengan santai anak. Tarik nafas. Nafas panjang. Oke, sampai senyum dengan temannya silakan. Oke, tahan sebentar, hembuskan pelan-pelan. Ulangi lagi sekali. Oke, hembuskan. Nah, terima kasih sudah mengikuti kegiatan dengan bagus. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga anak bisa mengikuti pembelajaran dan apa yang anak-anak belajar tadi bisa kita implementasikan, ya kita bisa manfaatkan. Oke, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Silakan. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih anak-anak sudah membantu Pak Guru. Ide-ide dari anak-anak, masukan dari anak-anak, nanti Pak Guru akan sampaikan ke kepala sekolah dan guru-guru yang lain. Apa yang anak-anak tulis itu adalah aset kita dan manfaatnya seperti apa, itu harapan anak-anak juga. Oke, terima kasih anak-anak, sampai jumpa ya. Tepuk tangan bagi kita semua.